Shalom semua, biarlah damai sejahtera surga selalu kita alami dan kita syukuri setiap saat di dalam hidup kita. Karena Bapa kita, Bapa yang baik. Amin. Saat ini saya ingin berbagi berkat dari kebenaran firman Mazmur pasal 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kalau saya lihat dari Google, pengertian dari arti bebal itu artinya sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu atau agak tumpul pikirannya, atau sinonim dari bebal bisa juga dikatakan bodoh alias loading lambat atau lama ngeh kalau diberitahu. Ternyata itulah bebal artinya ya. Saya kira dulu bebal itu suka melawan, padahal ternyata bebal itu sama dengan bodoh atau sama dengan kurang pemahaman tentang kebenaran. Jadi bisa dikatakan orang bebal sama dengan orang bodoh. Jadi yang menganggap Tuhan tidak ada atau yang menganggap kebenaran firman-Nya itu tidak ada, itu sama dengan orang bodoh yang kurang pemahaman tentang kebenaran firman, sama dengan bodoh. Wow, ngeri. Kemudian dikatakan di sini, ada di pernyataan bagian B, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Di sini dibukakan, jangan kita mengimani atau meyakini adanya Tuhan hanya ketika sekitar kita atau yang kita alami sedang dalam kondisi aman atau baik-baik aja, atau orang-orang sekitar kita tetap baik atau memberikan yang baik buat kita. Karena kalau hanya itu tolak ukurnya, maka ketika kondisi yang kita alami tidak baik atau tidak sesuai harapan, atau orang-orang sekitar kita nggak baik atau menyerang, malah mengecewakan, melukai, maka begitu cepat kita akan menganggap Tuhan seolah tidak ada di sisi kita. Makanya kita gampang mengalami hal-hal gak enak atau serangan dari orang lain. Jadi bisa dikatakan, kalau hanya kita menganggap saat kondisi enak aja Tuhan ada, maka saat dalam proses atau tantangan, kita akan berkata Tuhan gak ada. Itu salah. Dalam kondisi enak gak enak, ada proses gak ada proses, Tuhan tetap ada. Kitanya yang tidak ada di sisi Tuhan. Ketika kita senang, baru kita mendekat sama Tuhan, seolah mengucap syukur, seolah rohani. Tapi kalau kita lagi gak senang, kitanya yang menjauh dan menghilang dari Tuhan, bukan Tuhannya. Jangan kebalik. Jadi kembali lagi ke mental rohani. Mental kita itu gimana? Kita emang manusia biasa. Tapi kalau kita lebih jauh dari Tuhan, mental kita akan semakin lempem, lembek, gampang ciut kalau ada hal-hal gak enak, gampang ciut kalau dilukai, disakiti, gampang ciut kalau ada proses yang gak pernah kita harapkan tapi terjadi. Janganlah kita menjadi Kristen yang nyalinya nihil, nyalinya lembek. Karena kalau nyali kita lembek sama masalah, iman kita
melempem kalau ada proses, maka seolah, walaupun kita nggak bilang, tapi seolah kita bersaksi Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nihil. Jangan samakan keberadaan Tuhan dengan keberadaan atau adanya hal-hal baik atau orang-orang baik di sekitar kita. Jangan jadi itu tolak ukurnya. Kenapa kita samakan hal yang kita lihat di dunia dengan Tuhan? Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Jangan kita rendahkan level Tuhan dalam hidup kita hanya karena hati kita happy atau hati kita nggak happy. Kembali lagi, biarlah kita merasakan Tuhan karena iman kita kepadanya, karena kita percaya Dia ada, Dia selalu ada, bukan ditentukan oleh apa yang sedang kita alami atau apa yang sedang kita rasakan. Kalau ditentukan oleh itu, maka terlalu gampang kita dipermainkan kebenarannya oleh si iblis. Terlalu gampang kita diobok-obok hati dan iman kita di dalam Tuhan. Jangan mau kita diobok-obok sama si jahat. Bapa tetap di sisi kita apapun keadaan kita. Jadi mari apapun yang kita alami, enak gak enak, mari kita mengikat diri kita di dalam lautnya Tuhan. Kalau udah tenggelam di dalam Tuhan, tenggelam aja, jangan keluar lagi. Kita gak akan mati kok kalau tenggelam di dalam Tuhan. Tapi kita pasti mati kalau kita gak tenggelam di dalam Tuhan. Mati bisa berarti gampang down kalau ada masalah, gampang sedih kalau ada kesedihan, gampang hancur kalau ada yang ingin menghancurkan, gampang terpuruk kalau ada hal yang membuat terpuruk. Hello, semua manusia punya waktu dan jatah untuk setiap hal-hal demikian. Tapi pilihan di tangan kita. Mau tetap tenggelam di dalam perlindungan, kasih dan keselamatan dari Tuhan Bapa kita, atau menjauh, atau mau tenggelam di dalam laut si iblis. Pilihan di tangan kita. Mari kita memilih tenggelam terus di dalam Bapa, apapun dan kapanpun dan bagaimanapun yang terjadi ke depannya. Amin. Mazmur yang pasal 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi di sini diberikan pengertian, kebalikan bebal atau bodoh adalah berakal budi. Dan orang yang berakal budi adalah orang yang mengutamakan mencari Tuhan, mencari kebenarannya, dan terus mau tenggelam di dalam kasih-Nya. Tuhan selalu memandang, menunggu anak-anak yang diberinya kuasa untuk berakal budi dan kehendak bebas, untuk mencari Dia setiap waktu, dan Bapa selalu menunggu kita. Jadi mari kita mau menjadi anak-anak-Nya yang berakal budi, karena Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang berakal budi, bukan yang bebal atau bodoh. Dan kita berakal budi atau memiliki pemahaman yang benar, itu bukan untuk kita menyombongkan pemahaman yang benar kepada orang banyak, atau lebih parah lagi, saking
pemahaman kita tinggi, malah mengkritisi atau mencari celah dari firman, mencari ada salahnya nggak sih dari kebenaran. Jangan kita gunakan otak, kepintaran, akal budi yang Tuhan berikan untuk hal-hal negatif. Tapi biarlah akal budi yang Tuhan berikan itu kita gunakan untuk semakin haus akan kebenaran, bahkan membagikan kebenarannya kepada orang-orang terdekat. Bahkan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk berbagi lebih luas lagi, bisa secara langsung atau tidak langsung. Makanya saya sangat terbeban untuk mau tetap berbagi, karena kebenaran itu lebih daripada berlian apapun di dunia ini. Berlian bisa hilang, kebenaran firman Tuhan tetap kekal selamanya. Jadi bagi yang mau masuk ke surga, tetaplah kita pegang kebenaran firman-Nya. Amin. Wow, Bapa selalu menunggu kita. Bapa selalu memandang kita. Marilah kita menjaga tanggung jawab dari akal budi yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, dan lebih daripada itu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lalu Mazmur pasal 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini adalah pernyataan orang yang benar-benar bebal tadi lah ya. Semakin tertekan, semakin tenggelam dalam hal yang salah. Jadi dari pernyataan ini, ketika menggantikan posisi Tuhan sebagai prioritas dalam hidup, atau menggantikan dengan pribadi lain sebagai yang terutama di hidup kita, itu sama dengan bejat. Dan orang bejat tidak tahu lagi atau sudah lupa untuk berbuat baik. Bisa diartikan sudah lupa atau merasa tidak perlu untuk menerima kebaikan Tuhan. Maka karena merasa tidak perlu menerima kebaikan Tuhan, maka dia pribadi demikian otomatis merasa tidak perlu untuk berbuat baik. Jadi biarlah kita berbuat baik itu karena Tuhan terlebih dahulu sudah baik banget buat kita, menyelamatkan kita dari lumpur dosa, bahkan dari maut. Tapi di sini pribadi yang bejat, pribadi yang menomorbelakangkan Tuhan dalam hidupnya, merasa tidak ada alasan untuk menabur yang baik, karena sudah tidak ada takut akan Tuhan dalam hidup dan pribadi orang-orang bejat. Jadi ini menjadi tamparan buat kita. Mungkin kita nggak bisa memberikan yang wow, tapi tetaplah mari menabur yang baik. Itu bukti nyata kita memposisikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jangan mau jadi orang bejat. Haleluya. Jadi marilah kita terus diingatkan lagi dan lagi ketika kita tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita betapa baiknya, betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan bagi kita dan keluarga kita bahkan.
Jadi biarlah itu menjadi kekuatan kita untuk ikut mencontoh Bapa kita melakukan yang baik. Sesimpel apapun, mari belajar melakukan yang baik, karena Bapa kita sudah baik terlebih dahulu buat kita. Baik itu luas, bisa tidak merugikan orang, bisa tidak menggosipkan orang, bisa tidak menghina orang, bisa tidak merendahkan orang, tapi memotivasi, menaruh atau memberikan masukan-masukan positif, memberikan pola pikir positif, mendukung dalam hal-hal yang membangun, itu termasuk menabur yang baik. Baik bukan hanya berarti materi, tapi dari apapun yang bisa kita salurkan, marilah kita salurkan sesuatu yang akhirnya adalah baik. Amin. Kemudian Mazmur 14 ayat 4. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sini diberi pengertian, setiap orang yang seolah masih hidup tapi sebenarnya sudah mati rohaninya, alias merasa tidak perlu berharap berseru sama Tuhan. Itu sama dengan mati rohani, hidup doang bisanya. Dan keadaan pribadi demikian, lambat laun, pelan tapi pasti, akan menjadi pemakan sesamanya. Bahkan bisa dibilang lebih hina dari binatang, karena sejatinya binatang dia hanya menerkam yang lebih lemah, bahkan tidak sejenis dengan dia. Misal kucing memakan tikus, tidak pernah kucing memakan sesamanya kucing, kecuali memang ada gangguan ya. Tapi tidak lumrah sejenis memakan sejenis. Tapi manusia seringkali menyerang sesamanya. Mana ada manusia menyerang tikus, mana ada manusia menyerang kucing, gak selevel. Tapi kenapa manusia suka menghancurkan sesamanya, melecehkan sesamanya, mematikan rezeki sesamanya? Akarnya apa? Karena gak takut Tuhan. Jadi tinggal dibalik, semakin kita sering melukai, berarti semakin dalam kita gak mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hati dan hidup kita setiap detik. Wow, mari kita mengevaluasi sama-sama. Mungkin sebelum-sebelumnya kita pernah menyerang atau melukai sesama kita, atau bahkan gak senang kalau sesama kita lebih maju daripada kita. Itu semua pasti pernah kita rasakan. Tapi biarlah melalui kebenaran ini kita ditampar kembali. Kalau tetap takut akan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, akan menjauhkan kita dari karakter buruk yang demikian. Karakter yang lebih binatang dari binatang. Binatang gak akan memakan sejenisnya, tapi manusia sering menghancurkan sesamanya. Jadi inilah akarnya. Ketika tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan bagaimana kita mengenal Tuhan? Bukan hanya kata orang, tapi setiap hari melalui kita doa, menyembah, berkomunikasi dari hati ke hati. Walaupun kita gak bisa lihat langsung secara fisik, tapi hati kita bisa rasakan Tuhan ada dan berikan yang terbaik buat kita. Gak usah kita uji Tuhan ada kalau secara fisik kita lihat, gak perlu. Karena kalau iman kita pun gak utuh, kita lihat pun secara fisik, tetap kita bisa gak percaya. Seperti Thomas, dia udah tahu Tuhan bangkit, tapi dia mau lihat dulu ada gak bekas paku.
Jadi mari kita semakin tenggelam dalam pengenalan akan Tuhan. Setiap hari pasti ada clue baru tentang karakter Tuhan. Pasti ada yang baru setiap hari yang Tuhan bukakan tentang kebenarannya, tentang sifatnya, tentang prinsipnya, tentang gaya hidupnya. Pasti ada setiap hari yang baru. Mari kita merindukan itu seperti merindukan apa yang nikmat yang ingin kita cicipi, seperti manisnya madu. Marilah kita merasakan betapa manisnya bergantung sama Tuhan, dan betapa manisnya kebenarannya ketika kita serap, ketika kita pahami, ketika kita renungkan setiap saat. Karena sari-sari dari firman-Nya itulah yang membentengi kita supaya kita tidak menjadi pemakan sesama kita. Jangan kita lebih rendah levelnya dari binatang. Amin. Mazmur 14 ayat 5. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Amin. Jadi dibukakan di sini, manusia pribadi yang sungguh-sungguh hidup benar pasti ada kalanya cepat mengalami mujizat yang tidak terduga. Asal kita tetap setia, sekalipun segala sesuatu tidak semuanya berjalan sesuai dengan bayangan kita, tapi pilihan di tangan kita. Mau gak kita tetap percaya sama rancangannya? Karena pasti ada waktunya. Kita seperti terkaget-kaget ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan menjawab doa, ketika Tuhan memberikan sesuatu. Kita terkaget-kaget, pasti di luar nalar kita, pasti di luar perkiraan kita. Karena Tuhan itu unik, Dia gak akan melakukan apa seperti yang kita bayangkan. Dia akan memberikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Karena kreativitas Tuhan lebih tinggi daripada kreativitas kita. Imajinasi kita tentang berkat lebih tinggi lagi imajinasi Tuhan untuk memberkati kita. Jadi kita jangan pernah menjengkali kreativitas Tuhan dalam memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita gunakan akal budi kita untuk menyerap kebenaran dan membagikannya. Jangan gunakan akal budi kita untuk menerka-nerka, apalagi ya mujizat yang mau Tuhan kasih, apalagi ya hal-hal yang mau Tuhan bukakan. Gak usah, kita gak usah fokus ke situ. Kita gak usah seperti menjadi membantu Tuhan untuk berpikir, memberikan apa yang terbaik buat kita. Gak usah. Pikiran, otaknya Tuhan jauh melebihi kita. Tapi akar utamanya, mari hidup benar. Karena angkatan yang benar, dikatakan di firman ini, itulah yang ditimpa kekejutan yang besar. Itulah yang ditimpa tsunami mujizat. Itulah yang ditimpa tsunami jawaban doa. Itulah yang ditimpa tsunami pemulihan dalam hubungan. Itulah yang ditimpa semua apa yang terbaik. Pasti menimpa anak-anak yang terus mau hidup benar di dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari kita terus berbenah. Mari kita mau digerakkan oleh Roh Kudus melalui hati kita. Roh Kudus, nurani kita pasti terus menggerakkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih benar. Ketika kita mau membuka hati kita untuk diisi terus sama kebenaran firman, maka firman Tuhan yang hidup, yang mengubahkan kita pelan tapi pasti,
dan kita pasti menerima kekejutan mujizat dari Tuhan. Karena itu kerinduannya buat kita. Jadi jangan fokus pada bagaimana Tuhan mengejutkan kita dengan mujizatnya. Jangan fokus pada bagaimana kreativitas Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi tetap kita fokus tenggelam di dalam kehausan akan kebenaran dan kasih-Nya dalam hidup kita. Itu lebih dari cukup yang Bapa mau untuk kita hidupi, kita lakukan setiap saat selama kita bernafas. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 14 ayat 6. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Amin. Jadi di sini diberi pengertian, yang merasa besar tidak perlulah merasa besar sebenarnya. Yang merasa kecil tidak perlu juga merasa kecil. Karena besar atau kecil, berkuasa atau enggak berkuasa, hebat atau tidak, berkemampuan atau enggak, itu ditentukan oleh seberapa besar Tuhan berkenan kepada kita. Bukan seberapa besar atau seberapa berkuasanya atau seberapa hebatnya kita di dunia. Karena Tuhan gak akan mengakui apa yang terlihat di luar. Tuhan mengakui apa aslinya di dalam. Apa sesungguhnya kualitas hati kita. Itu yang menjadi tolak ukur kita besar atau kecil di hadapan Tuhan. Jangan fokus hanya membangun yang di luar atau yang dapat dilihat dunia, tapi mari fokus untuk membangun yang di dalam, atau apa yang hanya bisa dilihat sama Tuhan, yaitu hati yang benar, iman yang kuat, hidup yang berkenan sama Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada anak-anak yang demikian, karena Tuhan tempat perlindungan satu-satunya bagi semua orang yang merasa dikecilkan oleh dunia. Wow, karena dunia atau orang gak dapat melihat kualitas iman kita sesungguhnya, maka seringkali orang-orang yang demikian dianggap kecil, dianggap biasa-biasa, dianggap sepele sama dunia. Tapi Tuhan bilang, siapa yang merasa tinggi akan direndahkan, siapa yang rendah akan ditinggikan. Siapa yang tinggi hati, merasa tinggi dalam segala hal, tapi kenapa direndahkan sama Tuhan? Karena Tuhan tahu rendah banget pemahamannya tentang kebenaran firman. Tapi kenapa orang yang merasa rendah ditinggikan? Karena Tuhan tahu betapa dia pribadi demikian merendahkan hatinya untuk mau diubahkan terus sama kebenaran firman. Maka hati yang mau diubahkan, hati yang mau dipimpin oleh Tuhan, oleh kebenaran firman, itulah yang berkenan dan akan ditinggikan Bapa. Karena dia tahu orang yang hatinya dikendalikan sama firman, ketika ditinggikan pun sama Bapa, diangkat pun derajatnya sama Bapa, gak akan lupa diri, gak akan hilang kesadaran
Jangan seperti orang-orang yang hanya fokus untuk membangun yang di luar, memperkaya diri, menimbun semua yang membuat dunia mengagung-agungkan. Sedangkan kualitas iman, kualitas hati, kerendahan hati di hadapan Tuhan udah semakin rongsok. Kenapa kendaraan semakin rongsok? Karena nggak dirawat lagi mesinnya. Mesinnya hidup kita adalah iman kita sama Tuhan. Jadi mari kita rawat mesin hidup kita. Karena kalau mesin hidup kita tidak kita rawat, iman kita nggak kita rawat, nggak kita pupuk lebih kuat, lebih bertumbuh, maka kita akan menjadi seperti barang rongsok yang cepat nggak akan bisa digunakan lagi sama Tuhan, atau lebih parahnya nggak mau lagi dipakai sama Tuhan. Orang-orang yang tidak menjaga hati dan imannya di dalam Tuhan, atau orang-orang yang lebih memilih jadi barang rongsok surga karena merasa menjadi barang berharganya neraka, karena hanya fokus dengan segala sesuatu di luar mempertahankan dan membangun iman di dalam Tuhan. Wow. Mari kita berlindung terus di dalam kebenaran firman. Mari kita menjadi barang berharganya surga. Jangan menjadi rongsokan di surga. Karena kalau dari dunia aja, iman kita udah seperti barang rongsok. Nanti sampai ke surga pun, ibarat mobil udah gak bisa jalan lagi, mesinnya udah rongsok. Jangan sampai kita di surga kelak semakin harus bergairah di dalam Tuhan. Anggap di dunia hanya sebagai tempat pelatihan dalam membangun iman, dalam membangun hati kita untuk terus berdoa dan menyembah Tuhan. Karena kerja kita di surga nanti hanyalah menyembah, dan menyembah. Ibarat mobil digunakan untuk jalan. Maksudnya dapat berfungsi untuk dikendarai. Tapi kalau mesin mobil udah rongsok, mau dikendarai pun, mau berjalan lebih jauh pun, menyusuri jalan, gak sanggup. Jadi jangan sampai nanti di surga kita ngos-ngosan mau menyembah Tuhan. Karena iman kita dari bumi sudah rongsok duluan. Udah lempem duluan. Karena gak pernah kita bangun sejak kita di bumi. Mari membangun kualitas kita yang dari dalam. Maka apapun yang boleh kita peroleh di luar itu hanya karena wujud kualitas dalam iman kita yang semakin kuat di dalam Tuhan. Semua hanya karena anugerah.
kita bisa memiliki banyak hal atau bisa melewati segalanya karena anugerahnya. Amin. Ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Amin. Jadi apapun keadaan kita, tetaplah berharap sama Tuhan. Karena keselamatan dan pemulihan yang sesungguhnya hanyalah dari Tuhan. Maka kita hendaknya terus bersorak dan bersuka cita. Makanya saya tergerak untuk mencari makna di balik apa sih itu bersorak. Kalau dari Google atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersorak itu artinya berteriak-teriak, bergembira, bersuka-suka, berteriak-teriak seperti penonton, ibarat seperti penonton bola, gemuruh, ribut jadinya saking bersorak-sorak. Terus bersuka cita artinya bersuka hati, bergirang hati. Jadi ada perbedaan di sini, bersuka cita dan bersorak-sorak. Jadi bersuka cita itu wujud kesenangan kita yang muncul dari hati. Masih dalam tahap pribadi. Sukacita sendiri jatuhnya. Tapi kalau bersorak, itu tandanya kita sanggup menceritakan, menyaksikan sukacita yang Tuhan berikan atas kita, sampai semua orang akhirnya ikut mendengar dan mengetahui sukacita kita. Jadi sukacita itu apa yang hati kita, kesenangan yang hati kita rasakan. Tapi bersorak ketika kita menceritakan sukacita kita itu, ketika kita seperti pemandu sorak, berteriak, menceritakan, memperlihatkan dari hidup kita, baik secara langsung atau tidak langsung, betapa sukacitanya kita, betapa bahagianya kita, betapa damai sejahteranya kita kalau kita di dalam Tuhan. Dan kembali lagi seperti dari ayat 1, biarlah sukacita kita itu atas dasar betapa kita bersyukur setiap detik untuk semua yang telah, sedang, dan akan Tuhan lakukan buat hidup kita. Bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, atau apa yang kita rasakan. Bukan berdasarkan ada tidaknya proses, ada tidaknya tantangan, ada tidaknya yang melukai atau tidak. Jangan berdasarkan itu sukacita kita. Karena itu namanya bukan sukacita, tapi kesenangan semu. Kesenangan semu sama artinya bisa datang, bisa hilang. Datang kalau kondisi lagi baik, bisa senang, bisa hilang senangnya kalau kondisi lagi nggak baik. Sedangkan kalau kita sukacita karena Tuhan, emang ada yang Tuhan perbuat sampai kita nggak sukacita? Kurang apa? Kasih, pertolongan, penyertaan Tuhan buat kita kurang apa? Kurang banyak? Kitanya yang kurang paham. Wow. Mari kita menjaga hidup hati kita terus mau tenggelam di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena semakin kita mengenal kebenaran, semakin besarlah sukacita kita, semakin
bergairahlah kita bersorak-sorak akan sukacita yang Tuhan berikan. Jadi kita ibarat pemandu soraknya Tuhan untuk dunia, supaya dunia ikut merasakan sorakan kebaikan Tuhan, sorakan sukacita dari Tuhan, sorakan damai sejahtera dari Tuhan di hidup kita. Sehingga cepat orang yang merasakan, yang mendengar sorak-sorak kita, mereka mau kelak menerima sukacita dari Tuhan, dan mereka juga mau bersorak-sorak akan betapa nikmatnya di dalam Tuhan. Jadi mari kita pilih jadi pemandu soraknya surga. Semangat selalu, sukacita selalu, hanya karena Bapa kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah-limpah. Haleluya. Amin.